Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dari Pradi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya Arina Madina akan memandu jalannya wawancara ini. Baik, video ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester atau middle test dari Bapak Mihak Akmania MPD. Baik, langsung ke wawancaranya saja ya. Baik, Ibu, dan Bapak saya mau bertanya. Menurut Bapak sama Ibu, apa sih yang dimaksud dengan ilmu pendidikan? Pendidikan yang kalau dari pendidikan artinya kalau masih itu kan ilmu atau kecepatan mendidik seseorang lebih baik sudah contohnya tapi itu beda dalam sudut pandangnya. Kalau mungkin di rumah saat lebih baik kan mungkin itu bagus, tapi kan kalau dia banyak mungkin panjang juga nanti yang ada. Terima kasih menambahkan apa yang disampaikan oleh Kepala Desa bahwa secara umum ilmu itu yang bisa, yang rasanya tidak bisa jadi bisa, yang tidak mengetahui jadi mengetahui. Itu yang khususnya. Kemudian yang umumnya pendidikan itu tadi apa disampaikan Bapak itu pendidikan itu kan ada formal ada informal. Nah kalau itu formal berarti terbagi 3. Formal itu ada 3 lingkungan. Kita lagi ke lingkungan dulu, lingkungan keluarga, terdiri pada kakak, orang tua, bapak ibu, kemudian lingkungan sekolah, guru dan staf semuanya yang ada di lingkungan sekolah, kemudian yang ketiga lingkungan masyarakat. Baik, saya mau bertanyakan yang kedua, bagaimana pemahaman Bapak dan Ibu tentang tujuan pendidikan sebenarnya? Ini yang paling tujuan pada dikatakan pendidikan itu langsung kalau dalam tempat penjelasan itu dalam keadaan memberi kebaikan kan mungkin dan akhirnya itu berarti kita itu soalnya sudah mencakup seluruh doa yang lain. Karena dulu banyak orang doa itu penting jawab lah kan gitu. Jadi memang hakikatnya itu memang kita menjadi kehidupan yang layak dan kita berharap belum bahagia di dunia bahagia di akhirat itu yang nilai-nilai itu kan mah kita kan memang kepentingan itu nanti intinya itu mau untuk kebaikan itu dunia dan akhir itu. Itu tadi yang dibilang pengetahuan tadi itu tambahkan sedikit itu kan ada teori atau konsep dan praktek. Nah di sekolah kan sering ada teorinya, nah, kemudian ada konsepnya, kemudian juga ada prakteknya. Nah di rumah pun demikian. Contoh dia belajar fikih misalnya tentang sholat, itu kan teorinya sering ada di sekolah di formal. Nah nanti dipraktekkan di informal, artinya dia sholat bagaimana lima waktu sehari semalam yang wajibnya. Mungkin itu nambahkan karena itu penting. Lanjut, pertanyaan keempat, metode apa yang sering Bapak Ibu lakukan atau digunakan untuk Pembelajaran. proses pembelajaran? Yang pertama, metode ceramah itu pasti tidak pernah lepas pada metode ceramah. Nah, yang kedua, diskusi kelompok, ya. Yang ketiga, mungkin tadi Ibu jelaskan satu persatu. Nanti bisa ditambahkan Ibu, kamu kesesuaian atau Ibu Bapak bisa. Pertama tadi ceramah, yang kedua diskusi kelompok, yang ketiga bermain peran. Pak, bagaimana Bapak dengan Ibu tuh menyesuaikan metode tersebut dengan karakter siswa yang bermacam-macam? Kalau Ibu lah khususnya pribadi, karena kan kita beda-beda. Manusia satu dengan satu lainnya beda, guru yang satu dengan satu yang lain beda. Nah, itu Ibu kelompokkan 3. Kelompok 3 misalnya gini. Ibu diskusi kelompok di satu lah, nanti Ibu yang praktek yang mana, yang teori yang mana. Misalnya yang untuk menjawab soal gitu. Jawab soal itu ada 3. Ada yang rendah, bukan menyebut dia tidak bisa, sebenarnya kurang belajar aja. Semua manusia ini sebenarnya tidak ada yang bodoh,
tidak ada yang paling pintar, artinya sama semuanya, cuma dia cara belajarnya beda-beda. Ada yang disiplin belajarnya, ada yang sungguh-sungguh, ada yang main-main. Nah, jadi dikelompokkan 3. Jadi ada yang terendah, ada yang sedang, ada yang tertinggi. Jadi di kursi itu ada 3. Nah, nanti yang terendah ini ibu ulang yang itu aja, soalnya itu aja. Itu aja. Ini sebagai apa namanya? Kan tadi untuk yang praktek kan tadi. Nah, kemudian yang untuk diskusi itu ini ibu contohkan. Diskusi itu yang praktek itu ibu targetkan semua, misalnya di wadah kelas ibu 29, ibu targetkan bisa berbicara semua sebagai moderator. Jadi ibu contohkan, walaupun itu 2-3 kalimat harus bisa dia mengeluarkan pendapatnya. Kenapa? Disitulah dia belajar dalam ruang lingkup kecil. Nanti kalau sudah ruang lingkup besar, nanti ada apa namanya, ibu pupuk apa namanya, mental yang kuat. Walaupun kita salah-salah, misalnya dia salah, dia malu. Nah, jadi untuk Bapak Ibu, jadi ada pertanyaan kayak apa kayak menerapkan nilai apa yang menjadi pondasi pembelajaran di sekolah ini tuh? Nah ya Pak, apa nilai yang Mbak Tian kasih kayak Pak? Kita tanam Jawabannya, oke. Dari Tian, dari kita sekolah kita dari nilai dari yang dari diri Tian sendiri gitu. Kalau kenapa Pak? agamanya tuh Iya kita itu nyata. Kalau tambahannya, kalau kan abangkan, nilai kan iya. ya kan kita Siapa tahu ada tambahan sedikit? kita nilai itu kan kita kan nilai yang jelas kita melaksanakan pendidikan nilai-nilainya kita, makanya kita di tempat kita dilaksanakan namanya pembiasaan. Dan karena bahasa itu kan kalau bisa karena biasa, jadi kita biasakan setiap hari itu berbeda-beda. Biasanya ada membaca surat pendek, Yasin, surat akhir dari awam, kemudian juga akhirat dan lain-lain. Seperti itu laksanakan. Jadi kan nilai yang kita tanamkan itu supaya mereka itu sudah tuh karena di dalam itu terbiasa. Jadi nilai yang mau kita tanamkan itu bahwa mereka tuh dan maknanya kadang namanya kegiatan kebiasaan. Setiap hari 30 menit itu laksanakan, ya mudah-mudahan ini nanti setelah insya-Allah di rumah juga bisa mereka laksanakan, dan insya-Allah ini di masyarakat ini ada jangkauan di masyarakat membaca dalail sudah insya-Allah hanya kita biasa aja. Nah ini kan kita KPN itu nilai yang kita berharap apa yang kita berikan selama ini untuk 6 tahun itu nampak menjadikan salah satu bagian dari modal mereka untuk menghadapi dunia startup. Yang modalnya sudah saat ini disuruh baca waktu yang urusan pendek itu mudah-mudahan kalau hafal ini kan jadi sebagai awal lagi jadi imam mau sebagai pegangan. Nah, jadi nilainya itu kita berharap tuh yang kita dari pembiasaan itu penerapan yang mudah-mudahan tapi berikan pesan kepada mereka bahwa mereka itu kan dengan orang tua itu kayak Pak. Terus coba salaman kan dengan dibilang orang tua kayak akal gitu kan. Nah, itu pesannya sebelum insyaAllah pamit dengan orang tua kan sudah seperti itu. Siang sekolah nanti sambut seperti lagi. Jadi kan artinya supaya yang di rumah di sekolah itu ada korelasinya, ada kaitannya. Oh memang sekolah di rumah sudah salaman juga lebih tentang kita. Kalau jalan Jelaskan Bapak tadi mungkin ada sholat duha, ada pembiasaan, kemudian ada sholat zuhur bila itu tapi bergantian. Nah, ada kejujuran itu sudah kami terapkan dalam artian gini. Merekanya alhamdulillah di sini di lingkungan sini alhamdulillah 100% jujur. Dalam artian begini. Kalau ada uang, kalau ada topi, kalau ada semuanya lah atribut yang jatuh itu mereka nggak mau ngambil walaupun itu baru, walaupun tidak ada namanya. Pasti diserahkan ke kantor, ke ruangan guru. Nah, kemudian mandiri itu tugas-tugas kami tanamkan tidak boleh mereka itu orang tua yang mengerjakan. Walaupun itu ada tugas di rumah, kerja rumah harus dia sendiri. Orang tua cuma memantau. Nah, kemudian selanjutnya adalah disiplin jam 7.30 tidak boleh lebih, kami sistem poin sudah. Jadi dapat poin kalau dia terlambat.
Kemudian tanggung jawab artinya setiap ada tugas, setiap ada hafalan dan lain sebagainya, mereka ditanamkan untuk bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Dewan Guru. Kemudian kreatifnya juga, kreatif sering anak-anak juga dikasih tugas yang tugas untuk membuat apa gitu, sesuai dengan misalnya itu pelajaran SPDP yang memerlukan praktek, itu langsung mereka bawa ke sekolah untuk diberikan tugas dari gurunya, bisa di rumah dikerjakan, bisa di sekolah. Yang terakhir adalah gotong royong. Alhamdulillah juga kami laksanakan 1 bulan sekali prakteknya pelajaran agama gitu. Kalau pelajaran umum biasanya kalau Quran hadis itu kan ada diantaranya itu di FIP itu menghafal. Nah jadinya harus ditargetkan hafalnya itu beberapa kali pertemuan sesuai dengan ayat yang tergantung panjang atau pendeknya, biasanya gitu. Ada yang hari 1 minggu bisa hafal, ada yang bisa ya tergantung anaknya tadi ya, karena karakternya kan kada sama, jadi ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang sedang tadi cari ibu. Jadi itu Pak demonstrasi biasanya kalau untuk Quran hadis. Habis itu ini keterampilannya membaca atau literasi itu ditanamkan juga. Habis itu supaya dia itu ada pergerakan ya biasanya disuruh mencatat atau merangkum gitu. Terima kasih semuanya. Nilai-nilai kan, nah berarti larinya ke ekskul dari semuanya sudah itu praktek semua dan nggak ada teori. Apa-apa, Bu? Kami di sini untuk ekskul pembinaan karakternya itu untuk hari Senin tuh biasanya tilawah. Habis itu Selasa itu ada pendidikan IT, menari, ada habesi. Terus apa lagi pidato, sorof ya, terus ada karatenya kalau kada salah itu ada 8 lah. Drum band itu sekarang masih ditunda mewarna ya ini ada 8 kami ada 8 ekskul yang kami adakan di sini. Baik, sekian dari tadi kami sudah melakukan wawancara kepada Dewan Guru Min 14 Banjar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.